Masih ada yang di gereja ya, masih ada yang virtual gitu ya. Tapi semuanya ini biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan marilah kita fokuskan diri kita ya. Kita gunakan waktu ini dengan baik-baik, dengan sangat baik gitu untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Ambil posisi yang paling enak ya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga ya. Kita akan berdiam diri sejenak. Kita akan bersyukur. Kita akan berterima kasih karena sangat besar anugerah Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian sangat besar anugerahnya. Musik tetap mengalunkan nyanyian ini dengan baik. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita gunakan waktu ini untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk datang secara pribadi. Ingatlah betapa besar anugerah Allah dalam hidup kita. Bersyukur atas sukacita yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bersyukur atas setiap teman, bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan pada kita. Bersyukur atas waktu yang indah, waktu yang Tuhan nyatakan pada saat ini. Kita bersama-sama untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kepada Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bait yang ketiga, kita akan nyanyikan nyanyian ini.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih atas semua kebaikan Allah, semua penyertaan Allah bagi kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon kiranya menyucikan hati pribadi kami. Saat ini kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kami siap memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan sarana yang kami pakai. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan berkati, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Sidang jemaatmu dapat memuji, mengagungkan nama Tuhan dipermuliakan. Baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersukacita. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 227. Kami undang sidang jemaat dapat bangkit berdiri. Ku ikut Tuhanku saja. Kita akan nyanyikan nyanyian ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyikannya bertepuk tangan. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku berserta Tuhan, ku damai hati. Baik, yang kedua. Ku ikut meski sengsara, karena kuasa yang gelap. Maka langkahku berat. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai. Aku hendak mengikut Tuhan. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai. Baik, yang ketiga dengan lebih bersukacita. Ku ikut berendah hati, ku sangkali diriku. Padamulah yang ku idamkan, kemuliaan nama-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai. Bait yang terakhir. Ku ikut berhati suci, jiwa raga bagimu. Tutur kata tingkah laku, memuliakan Tuhanku. Ku hendak mengikut
Tuhan, ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai. Sekali lagi, bila ku beserta Tuhan, bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bila kita beserta Tuhan, sungguh damai hati kita. Amin. Oke, saatnya lah kita akan mendengarkan kisah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap teman kita, ya, Bapak Marianto. Saatnya kami persilahkan. Selamat pagi saudara, Shalom. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk sedikit memberikan kesaksian. Sudah setahun ini saya cuci darah, ya. Dan sebelum itu waktu dokter memvonis saya gagal ginjal, saya nggak terima. Saya marah sama Tuhan, saya ngambek sama Tuhan. Ada mungkin 1 bulan saya nggak berdoa, nggak baca firman Tuhan, nggak ke gereja, ya. Saya juga malam nggak bisa tidur karena pikir saya, wah, kapan saya meninggal, ya. Malam saya tungguin nggak sampai pagi, siang lagi ya enggak. Nah, hampir sebulan, ya, saya nggak bisa tidur, saya diem, saya nggak pegang handphone, sama anak istri saya nggak ngomong, kalau ditanya mangguk sama geleng doang. Anak istri saya juga bingung, ya. Saya tahu istri dan anak-anak terpukul dengan keadaan saya. Kemudian almarhum kakak saya, Mas Mul, ya, datang ke rumah, ya. Udah, kamu nggak apa-apa. Waktu itu bulan Juli, ya, dia datang. Dan saya juga nggak mau di itu HD cuci darah, ya. Emang nggak bisa diobatin dokter, saya bilang. Kalau ini mah nggak bisa, kalau ginjal, kalau jantung kan masih bisa pasang ring, bisa bypass. Yang sekarang ini saya dengar teman saya itu jantungnya pasang baterai, ya, biar denyutnya teratur, biar berdenyut terus. Baterainya itu harganya ratusan juta itu. Baterainya aja belum masangnya. Kalau paru-paru juga bisa, ya, diobatin. Tapi kalau ginjal nggak bisa. Tetapi ada tapinya. Kalau gagal ginjal orang masih bisa hidup asal mau cuci darah. Tapi kalau gagal paru-paru, gagal jantung, ya udah lewat. Kemudian Mas Mul datang ke rumah, ya. Udah, kamu nggak akan cuci darah. Kamu berdoa aja. Ikutin saya, kata Mas Mul. Kalau jam 12 malam, kamu berdoa minta sama Tuhan. Jam 12 malam udah tidur, ya justru itu katanya. Saya disuruh berdoa. Ada kali mungkin seminggu saya setiap jam 12 malam saya berdoa. Saya nggak mau Tuhan saya cuci darah.
karena pengalaman bapak saya juga pernah ya gagal ginjal cuci darah ya. Nah, saya lihat waktu cuci darah, wah kelihatannya ya, ditusuk jarum yang besar-besar karena di tangannya nggak bisa melalui akses kaki ya. Ngeri lihatnya ya. Kemudian sampai 5 jam ya berbaring, darahnya diambil, kemudian masuk ke mesin, keluar dimasukin lagi ke dalam tubuh. Ngeri banget dulu lihatannya ya. Makanya saya bilang, saya nggak mau cuci darah Tuhan. Nah, suatu malam waktu saya berdoa ya, mungkin agak setengah tidur ya, saya merasa dibawa oleh Tuhan ya. Terbang tinggi, wah bisa lihat ke bawah, bisa lihat pemandangan sejuk ya, rasanya enak. Nah, dari situ Tuhan berbicara pada saya, kamu kenapa marah sama saya? Kenapa ngambek? Selama ini yang kamu minta pernah saya nggak kasih, yang kamu doakan nggak pernah saja, nggak pernah. Nah, saya juga protes, kenapa Tuhan, saya udah setia melayani Tuhan, saya udah selalu berdoa, selalu membaca firman, kenapa Tuhan kasih ini sampai gagal ginjal? Kemudian Tuhan memberi penghiburan kepada saya, udah kamu yang penting kamu tetap setia aja kepada saya, kamu tetap melayani, nanti saya akan tolong. Mulai saat itu saya ya kaki udah mulai bengkak, berat badan saya yang tadinya cuma 64 udah jadi 80 kilo karena air semua, jalan udah kayak udah semboyongan, hampir jatuh ya. Kaki udah kayak gajah, kaki gajah ya. Terpaksa saya nyerah, saya mau cuci darah. Nah, di situ juga ketemu orang-orang yang biasa cuci darah, nggak apa-apa katanya, tetap berharap aja kepada Tuhan, kita masih bisa sehat asal rajin cuci darah katanya. Kemudian juga setelah saya berjalan setahun ini ya, belakangan ini juga banyak yang masih muda-muda udah cuci darah ya. Ada yang udah setengah umur, ada yang udah tua cuci darah. Nah, di situ saya bisa memberi penghiburan, udah nggak apa-apa, jalanin aja, tetap berharap pada Tuhan ya. Saya tetap memberi semangat pada yang baru-baru ya, saya udah setahun nggak apa-apa ya. Saya tetap dipelihara Tuhan, yang penting kita nerima ya, kita nerima ya. Tuhan akan menolong kalau kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, banyak yang semangat, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya udah setahun, terus makan ya biasa aja ya, tapi jangan banyak, saya bilang gitu. Makan biasa, kalau pengen apa ya makan tapi dikit, saya bilang gitu. Karena banyak pantangannya ya, dari sayur hijau nggak boleh, buah nggak boleh, repot kalau mengikutin gitu. Nah, kalau pengen dia makan aja dikit ya, minum yang bersoda nggak boleh ya, air es juga nggak boleh. Kalau masih pengen dikit aja udah nggak apa-apa. Nah, dari pengalaman ini ya, Tuhan memberi hikmat pada saya ya, supaya jangan marah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita terima saja ya. Yang penting kita tetap berharap pada Tuhan. Buktinya sudah setahun dipelihara oleh Tuhan ya, hidup tanpa ginjal ya. Karena terus tiap seminggu 3 kali harus cuci darah ya, terima aja nggak apa-apa ya. Kita jangan nerima yang baik-baik, yang nggak baik pun kita harus terima, dan kita tetap berharap pada Tuhan ya. Pesan Tuhan juga supaya kita tetap berharap pada Tuhan, tetap melayani Tuhan ya, dan hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Marianto. Suatu pengalaman yang indah ya, suatu karya Tuhan yang sangat besar bagi kehidupan Pak Marianto ya. Dan biarlah semuanya ini dapat menguatkan kita semua ya. Dimana kalau kita
menerima apa yang Tuhan berikan pada kita, ya. Kita bersyukur, ya, kita bisa sampai saat ini, ya. Seperti pujian tadi, ya. Kalau kita terus ikut Tuhan kita, ya, kita akan damai, ya. Kita terus beserta Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian ini sekali lagi, ya, bait yang terakhir. Ku ikut berhati suci jiwa raga bagimu. Tutur kata tingkah laku kita untuk memuliakan Tuhanku. Ku ikut Tuhanku. Ikut berhati suci jiwa raga bagiku, tutur kata tingkah laku memuliakan Tuhan. Ku hendak mengikut Tuhan, ku hendak mengikut Tuhan. Kau pelindung jiwaku bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hati. Ku hendak mengikut Tuhan, ku hendak mengikut Tuhan. Kau melindung jiwaku bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hati. Bila ku beserta Tuhan, bila ku beserta Tuhan, sungguh damai. Sekali lagi, bila ku beserta Tuhan, bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Stefanus, mengenal Yesus dan persekutuan dalam penderitaannya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Kita nyanyikan nyanyian ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami mengucapkan puji dan syukur oleh karena di saat kami datang ke hadirat-Mu, menyembah dan memuji Tuhan, kami diberkati oleh firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar untuk kami terima. Kami siap dan bermohon kiranya Roh Kudus yang menguasai hati, pikiran kami dan seluruh keberadaan hidup kami, Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, menolong kami mengerti maksud Tuhan Yesus Kristus dari firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan pada saat ini dengan ucapan syukur dan sukacita kami dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur oleh karena pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Pak Marianto atas berkat kesaksiannya yang tentu menambah, menguatkan iman kita, ya, kasih kita kepada Tuhan. Yang dikatakan tadi oleh Pak Marianto, awalnya marah, tidak mau terima, tetapi pada akhirnya menerima dengan ucapan syukur, sekalipun dalam situasi yang tidak mudah, Makasih Pak Marianto, terus Tuhan memberkati kami teman-teman, terus mendoakan supaya Tuhan yang terus bekerja dan memberkati Bapak. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu lalu dalam teks yang sama, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, saya memberi judul mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Jadi mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Yesus hidup, Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dia memperbaharui kehidupan kita, ya, dia memperbaharui kehidupan kita dan dia menjadi jaminan hidup kekal untuk kita, orang-orang percaya. Dan pada pagi hari ini saya memberi judul dari teks yang sama, mengenal Yesus dan persekutuan dalam penderitaannya. Mengenal Yesus dan persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu masih ingat ya, Paulus berkata dalam teks itu, yang kuingini satu-satunya yang kuingini ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan dalam persekutuan penderitaannya, ya, dan dalam persekutuan penderitaannya. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajarkan bahwa mengenal Yesus Kristus sesungguhnya tidak hanya melalui intelek, kemampuan, dan pemahaman kita terhadap firman Tuhan.
Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara oleh karena melalui intelek, kemampuan, akhirnya pandangannya terhadap firman Tuhan menjadi tidak benar. Ya, menjadi tidak benar. Ada pakar-pakar teolog yang pada akhirnya karena mungkin saking pinternya begitu menafsirkan Alkitab, sampai pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Tetapi rupanya Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan, Paulus membagikan sebuah pengalaman hidupnya. Jadi saya seringkali senang dengan pernyataan bahwa Paulus bukan dari seorang orator, orasi, tetapi dia seorang yang berpengalaman tentang apa yang disampaikan. Jadi Paulus mengajarkan sesuatu, membagikan pengalaman hidupnya, bagaimana dia pada akhirnya mengambil sebuah komitmen, satu-satunya yang kuingini ialah mengenal Yesus Kristus. Dan salah satunya itu Bapak Ibu Saudara, melalui pengalaman dalam penderitaannya. Melalui pengalaman dalam penderitaannya. Mengenal Kristus tidak hanya melalui pengetahuan saja, melalui pemahaman saja, melalui pembacaan Alkitab rutin saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam pengalaman penderitaan kita, Paulus memberi kesaksian, aku semakin mengenal dia. Dan justru itulah aku mau semakin mengenal dia. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita agar kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Mana ada? Ya, bermegah. Orang biasanya bermegah oleh karena kedudukan. Orang bermegah oleh karena memiliki banyak fasilitas. Orang bermegah oleh karena sering kali terbang ke luar negeri, mungkin seminggu sampai 8 kali. Saya dulu sedikit senang sih, senang banget. Ya ketika pertama kali naik pesawat, koyongnya ini rasanya naik pesawat gitu ya. Orang bangga. Dulu saya ingin mengumpulkan supaya nanti kalau saya meninggal berapa kali naik pesawat gitu ya. Tapi ya nggak kober lagi, sudah. Orang bermegah dalam hal-hal semacam itu, dalam hal-hal duniawi, kemegahan oleh karena kekuasaan, kemegahan oleh karena kejabatan, kemegahan oleh karena kekayaan yang dimiliki. Tetapi Paulus firman Tuhan pagi ini berkata, Bapak Ibu Saudara, supaya saya dan kita semua bermegah dalam kesengsaraan kita. Mengapa? Karena Alkitab berkata, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Itu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa saya dan saudara, maaf saya mengutip pernyataan Pak Marianto, tidak perlu marah. Kalau kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai keadaan yang tidak baik. Karena rupanya firman Tuhan berkata, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji mengarah kepada pengharapan. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betul ya Pak ya? Masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya ingin mengajak kita semua belajar. Jadi saya ingin mengajak kita semua belajar bagaimana Rasul Paulus, ya, bagaimana Rasul Paulus mengalami penderitaan yang sebagian kita belum merasakan dan mudah-mudahan tidak merasakan. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus, sebagian kita belum merasakan apa yang dialami oleh Paulus. Dan mudah-mudahan kita tidak mengalami. Ya, slide berikutnya. Dikatakan di situ, saya ingin menyampaikan catatan di Alkitab, beberapa contoh penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, dia dipenjara oleh karena Kristus, bukan karena korupsi, Bapak Ibu Saudara. Kalau korupsi itu salah sendiri. Ya.
Dia dipenjara bukan karena melakukan tindakan kriminal, kenakalan, enggak. Tetapi Alkitab berkata, Paulus dipenjarakan karena Kristus. Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, Filipi pasal 1, 12-13. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah penderitaan karena ia percaya kepada Kristus. Karena ia percaya kepada Kristus, karena ia melayani Kristus, karena ia memberitakan tentang Kristus. Dia mengalami penderitaan, bahkan sampai di penjara. Ya, sampai di penjara. Dan di penjara Bapak Ibu Saudara tidak ada namanya bisa menikmati fasilitas yang nyaman. Tidak seperti masa kini ya, orang-orang yang ada di dalam penjara rupanya berbagai informasi lewat media dan bahkan sidak oleh kementerian seringkali ditemukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman memiliki fasilitas-fasilitas khusus. Ya. Paulus enggak. Ya, Paulus enggak. Dia dipenjarakan karena Kristus. Saudara pernah dipenjarakan karena Kristus? Ada yang sudah pernah dipenjarakan karena Kristus? Saya belum. Pak David Naryono nih. Ya. Pak David Naryono pernah dipenjarakan karena Kristus. Beliau ada di Lingsum kita. Ya, turut beribadah bersama-sama. Pernah oleh karena Injil dia dipenjarakan. Lalu juga Bapak Ibu Saudara, Paulus mengalami tekanan yang menurut saya luar biasa. Dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-10, dalam segala hal kami ditindas. Ya, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal tetapi tidak putus asa. Mengalami tekanan-tekanan dari pihak eksternal. Oleh karena dia percaya kepada Yesus Kristus dan memberitakan firman Tuhan. Dia dihempaskan. Tetapi tidak pernah dia tawar hati. Dia tidak tawar hati. Jadi ini menggambarkan Bapak Ibu Saudara betapa luar biasanya penderitaan yang dialami oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara pernah diusir oleh karena Kristus? Belum. Belum ya? Pernah diusir karena Kristus? Mungkin ada ya di antara saudara, mungkin ada. Ya. Dianiaya karena Kristus? Mungkin ada juga, enggak tahu. Ya. Tetapi itulah yang dialami oleh Paulus. Lalu Bapak Ibu Saudara, Paulus juga pernah mengalami kelaparan dan kekurangan. Ya, Paulus juga pernah mengalami apa itu lapar, bukan lapar, kelaparan. Kalau lapar kita semua pernah ya mengalami ya. Tapi kalau kelaparan sudah ada yang pernah? Kelaparan karena tidak ada apa-apa. Rasanya sampai bingung mau dimasukkan mana lagi ya. Oh, masih ada tempat di sini gitu ya. Jadi sampai turah-turah gitu ya. Sampai melimpah. Paulus pernah mengalami kekurangan. Saya ingin membacakan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Saya ingin bacakan untuk kita. Atau lebih baik supaya lengkap Bapak Ibu Saudara, saya baca mulai 10 ya, mulai 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Paulus pernah mengalami apa itu yang namanya kelimpahan, hidup berkelimpahan. Tetapi juga dia mengalami apa yang disebut sebagai hidup kekurangan, dalam kekurangan. Sampai-sampai pakaian saja terbatas. Ya, sampai-sampai pakaian saja terbatas. Bapak Ibu Saudara, saat ini terbatas dengan pakaian? Rasanya enggak ya. Mungkin terbatas karena pandemi di rumah tambah mekar. Tidak sempat ke mall lagi karena dibatasi sehingga tidak sempat beli baju.
Kalau saya lain, saudara, bukan membengkak tetapi mengeriput. Jadi, ya, saudara enggak pernah kekurangan baju ya. Paulus pernah mengalami kekurangan. Bahkan dia pernah mengalami apa itu kenyang, tetapi juga pernah kelaparan, saudara. Kekurangan makan karena tidak ada apa-apa. Saya bersama keluarga pernah 3 hari dalam pelayanan. Tidak makan dan minum. Minum. Tidak makan. Minumnya kenapa? Karena saya kunjungan minum teh. Ya. Jadi di rumah kompor minyaknya habis dan yang lain juga habis. Bukan di Cengkareng, kalau di Cengkareng melimpah karena Bapak Ibu Saudara sangat baik dengan saya. Jemaat Tuhan Cengkareng Indah sangat baik dengan saya, melimpah. Itu pengalaman pelayanan saya masa dulu. Dan jemaat tidak ngerti, dan saya tidak cerita memang. Ya, Karen itu sampai ya ikut puasa. Dia umur berapa ya non waktu itu? Mungkin belum sampai 4 tahun, 2 tahun. Tidak apa-apa. Itu menjadi sebuah pengalaman. Bapak Ibu Saudara, itu yang dialami oleh Paulus. Dia dipenjarakan, dia mengalami tekanan, dia mengalami kekurangan, mengalami kelaparan. Tetapi yang hebat, saya ingin mengajak kita memperhatikan firman Tuhan. Hebatnya Paulus dalam berbagai kesulitan yang dia alami, ia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasanya ini Bapak Ibu Saudara, oleh karena pengenalannya kepada Yesus Kristus yang baik, oleh karena pengenalannya Yesus yang semakin bertumbuh, sehingga mensikapi segala sesuatu yang terjadi, yang tidak baik, yang buruk, yang terjadi dalam hidupnya, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, hanya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Positif sekali ya. Positif sekali. Dia tidak marah, Pak Marianto. Bu Stefanus sama Pak. Pada waktu pertama-pertama juga sulit menerima. Sulit sekali menerima. Yang isinya itu setiap malam hanya berkata, aku mau mati. Ini Natal terakhir, aku mau mati. Saya hanya ngelus-ngelus dia, memberi penguatan-penguatan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Bukan saya, Tuhan memberi kekuatan. Luar biasa, Paulus. Kita belum pernah mengalami penderitaan yang seperti dialami oleh Paulus. Paulus begitu luar biasa mengalami penderitaan. Bahkan kerasulannya saja diragukan, sudah bayangkan, sudah. Kerasulannya sudah diragukan oleh rasul-rasul yang lain, oleh orang lain. Betapa itu menyakitkan. Bayangkan kalau saudara tidak lagi dipercaya. Ya, punya jabatan tetapi tidak dikasih job. Gimana tuh? Ya, sama. Tetapi Paulus, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Yang memberi kekuatan kepadaku. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kira ini yang menjadi perenungan. Mari kualitas kehidupan iman Kristen kita terus bertambah-tambah. Bahkan Paulus sekalipun dia dalam situasi yang demikian, dalam situasi yang sulit, berbagai penderitaan dia alami, dia tidak lari. Dia tidak lari, bahkan tadi saya katakan Alkitab berkata, dia berkata, satu-satunya yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Sekalipun berada dalam penderitaan. Sekalipun dia berada dalam kesulitan, penderitaan, tantangan. Tetapi justru dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Mengenal Yesus, tidak meninggalkan panggilannya. Tidak meninggalkan panggilannya. Sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan.
Itu menjadi doa saya, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada banyak tantangan, saya berdoa bersama keluarga, jangan sampai meninggalkan panggilan. Panggilan itu datang daripada Tuhan. Jangan sampai meninggalkan Yesus Kristus, saudara. Ya, jangan sampai meninggalkan Yesus Kristus, jangan sampai mengurangi kesetiaan saudara kepada Tuhan. Oleh karena masa sulit yang saudara alami, oleh karena kesukaran yang saudara alami, oleh karena sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, oleh karena usaha yang belum lagi pulih, mempengaruhi semua sisi kehidupan. Jangan mengurangi kesetiaanmu. Jangan mengurangi kesetiaan kita kepadanya. Karena hidup kita oleh karena Dia. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Allah kita yang hidup. Yang memelihara kehidupan saya dan ibu bapak saudara. Jangan meniru orang lain. Oleh karena tekanan, oleh karena kesulitan, oleh karena persoalan, mengurangi kesetiaannya kepada Tuhan. Jangan. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mereka tidak setia. Mari pegang prinsip keyakinan iman kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita tetap pengen mengenal. Karena justru di tengah-tengah penderitaan itu kita bisa mengenal Yesus lebih dalam. Saya ingin memberikan 2 contoh lain Bapak Ibu Saudara yang saya kira Bapak Ibu Saudara tahu. Daud. Ya, Daud. Mazmur pasal 23, slide berikutnya. Ya, saya ingin membukakan dan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 23. Dia berkata di ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara, demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu yang dialami oleh Daud. Dia berjalan dalam lembah kekelaman. Dia berkata, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya. Apa yang dialami oleh Daud? Oh, sorry. Saya bukanya di sini Ayub. Saya juga ngomong Ayub tadi ya. Minta maaf. Ya, Ayub. Kalau begitu saya ulang ya, minta maaf supaya urutannya benar. Ayub ya. Ayub pasal 42 Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 42. Dia terpuruk Bapak Ibu Saudara. Dia terpuruk. Dan saya kira ini juga mungkin belum dialami di antara kita. Harta kekayaannya habis. Ada yang sudah tidak punya apa-apa? Angkat tangan. Ada yang sudah tidak punya apa-apa? Kalau mungkin saya bertanya, ada yang belum punya rumah? Angkat tangan. Tetapi pertanyaannya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak punya apa-apa lagi? Enggak ada ya, saya juga enggak berani. Karena saya punya beberapa. Ya. Harta kekayaannya habis Ayub. Anak dan menantunya mati, meninggal. Istrinya tidak setia. Ya. Jadi udah rasanya udah ente-entean lah gitu. Udah habis istrinya satu-satunya yang mestinya waktu janji pernikahan sehidup semati. Ya, sehidup semati. Sehidup semati itu artinya apa, Bapak Saudara? Sehidup semati. Walaupun pasangannya mati nggak akan hilang kesetiaannya kepadanya. Ya, nggak akan hilang kesetiaannya kepadanya walaupun pasangannya mati. Gitu ya. Tapi Ayub punya istri nggak setia.
Saya berpikir istri Ayub ini materialistis. Waktu kaya, waktu punya uang saja, wah senengnya bukan main. Tapi begitu satu-satu habis, udahlah kutuki Allahmu dan matilah. Coba, gimana tuh para suami kalau istri begitu? Ya bagaimana tuh? Tapi itu dialami oleh Ayub, Bapak Ibu. Tetapi yang hebat, dia menerima. Ayub 2 ayat 10 ketika istrinya berkata seperti yang saya sampaikan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak menerima yang buruk? Ya itu kan maunya, memang kecenderungan manusia itu kan pengennya yang enak-enak terus kan, nyaman gitu kan, nyaman. Tapi Ayub berkata, mosok sih kita ini kok maunya yang baik-baik, yang nyaman. Ya, memang itu wajar, itu baik. Tetapi hendaklah juga ketika sesuatu yang tidak baik, kita belajar untuk menerimanya. Ya kita belajar untuk menerimanya, kita belajar untuk mensyukuri. Supaya sungguh-sungguh kita pada akhirnya akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik mengenal Tuhan. Seperti Ayub. Pasal 42 ayat 5. Ya, pasal 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Hanya dari khotbah-khotbah orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang ini di mana semuanya habis, aku melihat sendiri dengan mataku tentang engkau. Bahwa engkau Allah yang maha kuasa, engkau Allah yang maha besar, engkau Allah yang tetap mengasihi seburuk apapun yang terjadi dalam hidupku. Makanya aku mencabut perkataanku tentang menghina engkau. Tidak lagi percaya kepada engkau, aku cabut. Dan aku percaya kepada engkau. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahu semua dipulihkan oleh Tuhan. Semua dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara, Ayub juga mengalami penderitaan. Bahkan terpuruk sekali. Tetapi dia belajar untuk menerima. Belajar untuk menerima apa yang dia alami itu. Dan dia semakin mengenal. Tadinya hanya mendengar, mungkin lewat khotbah-khotbah. Ada banyak orang kita hanya mengenal Yesus lewat khotbah kan, tidak pernah baca Alkitab. Ya, jadi mendengar saja khotbah gitu ya. Ya bagus sih, sudah langkah bagus gitu. Tetapi Ayub diberi pengalaman melalui penderitaan itu dia melihat Allah. Ya, maksudnya itu. Jadi melalui penderitaan yang dia alami, yang terpuruk itu, dia dapat melihat Allah yang maha besar. Dia dapat melihat Allah yang maha kuasa. Dia dapat melihat Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Optimis pada akhirnya melihat hari depan. Ya. Dan dia menikmati bagaimana karya Allah. Lalu yang kedua Daud, Mazmur pasal 23 tadi. Ya, Mazmur pasal 23 tadi. Dia berkata, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini kondisinya ya. Ya, kondisinya dia berjalan di lembah kekelaman, artinya banyak sekali tantangan yang dihadapi, bahkan mencekam karena menyangkut nyawa kehidupannya, mencekam. Tetapi dia berkata tidak takut bahaya. Mengapa? Karena dia mengenal siapa Tuhan. Dia tidak takut dengan kesuraman dunia ini. Dia tidak takut kalau sekarang ini sedang dalam kondisi krisis. Dia tidak takut. Mengapa? Karena dia mengenal siapa Tuhan. Dia berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik.
Dan karena pengenalannya itu Bapak Ibu Saudara, melalui penderitaan yang dia alami, melalui lembah kelam yang dia lewati. Akhirnya dia berkata, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Alkitab berkata, Paulus mendorong dan membagi pengalamannya. Mengenal Yesus itu juga melalui lembah kekelaman. Lembah kekelaman yang dilewatinya memungkinkan untuk membuka peluang yang luas mengenal siapakah Yesus Kristus. Saya merasa begitu ya, Pak Marianto, Bu Stefanus, dan Bapak Ibu Saudara dalam kesulitan-kesulitan yang dijalani. Itu dipakai Tuhan untuk membuat kita semakin mengenal Dia. Ya, jadi enggak usah putus asa. Ya, enggak usah putus asa. Karena dari kesulitan itu membawa kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Ya, siapa Tuhan kita? Bahwa kekuasaannya tak terbatas. Dia itu punya keran yang enggak terhitung. Ya, dia punya keran untuk mencurahkan berkatnya itu enggak pernah terhitung. Ya, saya pernah khotbah dalam ilustrasi keran yang satu mati bisa dibuka yang lain oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita kenal bahwa Tuhan itu tak terbatas. Yesus itu tak terbatas kekuasaannya. Dan Daud memahaminya, mengenalinya, Yesus adalah gembalaku yang baik. Ya, gembalaku yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, mari melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengenal Yesus dan dalam penderitaannya. Kita jadikan berbagai kesulitan yang kita alami untuk semakin mengenal Dia. Jangan marah, jangan mutung ya, mutung sama Tuhan. Jangan cuti sama Tuhan. Ya, ini saya pernah dulu mendengar, saya cuti dulu ya pendeta. Lah, wong Tuhan tidak pernah cuti memberkati kita. Cuti. Tadi pagi saya memberi semangat kepada Bu Stefanus, non, ke gereja ya. Ke gereja ya. Pasti bisa. Puji Tuhan sekarang ada di paling belakang. Sekalipun naiknya ngus-ngusan, tapi semangat. Nyatanya bisa ya, non. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi mari kesulitan-kesulitan yang ada kita jadikan untuk lebih mengenal kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur. Tetap bersyukur. Mau makan atau tidak makan, ya bersyukur. Mau kurang, melimpah, ya bersyukur. Mau sakit, nggak sakit, sehat, ya bersyukur. Mau banyak uang, dompetnya nggak ada uang, ya bersyukur. Betul ya? Loh, memang harus begitu, saudara. Kan firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Ya mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Gitu. Jangan sumut-sumut. Ya mari bersyukur ya, bersyukur. Ini mengapa kita bersyukur? Karena kita tahu siapa Yesus Tuhan kita. Lalu tetaplah bersukacita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kata Paulus, kata firman Tuhan. Jadi bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Orang kan nggak tahu kan? Kalau saudara senyum-senyum, ya pokoknya tetap sukacita. Orang nggak tahu. Wah, orang ini banyak uang. Belum tentu. Ya, belum tentu. Wah, berasnya di rumah masih berkarung-karung. Belum tentu. Mungkin tinggal segelas. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekalipun pekerjaanmu sekarang ini agak tidak lancar. Sekalipun usahamu sekarang ini sedang tidak lancar. Keuanganmu menurun. Kesehatanmu menurun. Apapun, mari kita bersukacita. Ya, bersukacita. Kata Alkitab, hati yang gembira adalah apa? Obat. Jadi hati yang gembira adalah apa? Obat. Gitu ya. Jadi mari saudara. Lalu yang ketiga, tetaplah setia pada Tuhan. Bukan setia kepada saya. Ya, karena sewaktu itu saya pindah.
tetapi setialah kepada Kristus. Ya. Tetaplah setia kepada Kristus yang adalah Tuhan kita, juru selamat kita, sumber hidup kita. Setialah kepada Tuhan. Ya, setialah kepada Tuhan dan hiduplah lebih dekat kepadanya. Ya, hiduplah lebih dekat kepadanya, Bapak Ibu. Jangan malah menjauh. Ya, menjauh. Ada orang bilang gini, oh, gereja nggak punya persembahan. Orang apa? Nggak apa-apa. Persembahan hati. Ya, persembahan hati. Jadi lebih dekat sama Tuhan. Ya, orang-orang muda nih. Saya lihat anak-anak muda, persekutuan-persekutuan semakin menjauh. Ingat saudara, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh, dekat dengan Tuhan ya. Kalau mau dihitung-hitung tinggal berapa lama sih? Ya, berapa lama? Yang muda juga jangan berpikir masih panjang. Oh, langkahku masih panjang, usiaku masih muda. Belum tentu. Ya, anak-anak muda setialah sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Keluarga-keluarga muda nih. Ya, mari kita dekat sama Tuhan. Ya. Mari kita dekat sama Tuhan. Jangan dekat dengan yang lain-lain itu ya. Dekatlah sama Tuhan. Ya, karena Dia adalah juru selamat kita. Dia gembala yang baik untuk kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Ya, jadi menderita enggak apa-apa. Kesulitan enggak apa-apa. Bersyukur, bersukacita dan justru semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, silahkan ambil kesempatan untuk tunduk kepala sejenak. Renungkan firman Tuhan. Kita diberkati melalui kesaksian Pak Marianto. Bagaimana dia awalnya tidak bisa menerima apa yang dia alami. Tetapi perjalanan waktu Pak Marianto dapat menerima itu dan berpenyerahan penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita. Paulus membagikan pengalamannya kepada kita. Dan bahkan menjadi keinginan satu-satunya untuk mengenal Yesus dan dalam penderitaannya. Artinya apa? Penderitaan yang dialami, dia justru responi untuk lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya mendorong kita semua tetap bersyukur. Tetaplah bersyukur. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Dalam segala hal. Enak tidak enak, baik tidak baik. Aman tidak aman. Berkelimpahan, berkekurangan. Sehat maupun sakit. Semua keadaan. Bersyukurlah. Dan bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kata firman Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Jangan menjauh dari Tuhan oleh karena kesulitan yang Bapak Ibu alami. Tetapi mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Allah, hatiku tenang, kata pemazmur. Mengapa? Karena Allah adalah air hayat bagi kita. Singer secara lembut akan menyanyikan bait pertama lagu responsif. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, saya beri kesempatan untuk meresponi firman Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara susah untuk bersyukur saat-saat menghadapi kesulitan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur. Mari merubah respon kita terhadap masa sulit, terhadap persoalan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita tetap bersukacita. Dan bahkan mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh, Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus ku ikuti sepanjang jalan. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan bait yang kedua, kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi itu bukan mintaku, sungguh rela ku bekerja asal selalu sertamu, berdekat padamu, berdekat padamu. Rela ku bekerja asal selalu sertamu, kuatkan ku dalam sengsara, adalah hidupku, lalu masuk pintu surga, bahagia sertamu, berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga, bahagia sertamu. Kuatkanlah kami dalam sengsara kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah air hayat bagiku, bagi kami, umat ciptaan. Ajari kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Bahkan ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit. Supaya kami tetap bisa bersyukur, supaya kami tetap bisa bersukacita, dan bahkan kami semakin mendekat kepada Engkau, karena hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan di dalam loh hati kami yang paling dalam, supaya firman Tuhan mengakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Bukan saja kami mendengar, tetapi kami melakukan dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur atas firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Stefanus atas firman-Nya. Ya, semoga firman hari ini semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu. Saat ini kami ingin memuliakan Tuhan melalui sebagian berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sucikan persembahan persepuluhan kami ini, sehingga melalui apa yang kami persembahkan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini dan setiap hidup kami. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Nyanyian yang akan mengiringi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Musik saja. Kita nyanyikan nyanyian sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pekan ini, minggu ini ada beberapa teman kita yang berulang tahun, ya. Tuhan Yesus terus berikan kesempatan bagi teman-teman kita untuk dapat terus memuji nama Tuhan dengan bertambahnya usia mereka, ya. Yang berulang tahun pada minggu ini, tanggal 11 Oktober, Bapak Taufan Tonoto dan Ibu Esther Adining Astuti. Tanggal 13 Oktober, Saudara Oscar Daniel, Ibu Teorisma Raja Guguk, Ibu Berti Sumiati. Dan yang berulang tahun pernikahan, Bapak Ibu Kurniawan, tanggal 13 Oktober yang ke-9, dan Bapak Ibu Setiaman Sendrato yang keempat, tanggal 15 Oktober, ya. Selamat ulang tahun, dan Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, mari kita ikut bersukacita, kita mengucapkan selamat ulang tahun dengan nyanyian Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa
pengkhotbah bersyukur untuk teman-teman dan bersama teman-teman yang sedang berulang tahun, kiranya sehat, panjang umur, murah rezeki, berhasil dalam segala hal, dan nama Tuhan yang dipermuliakan, kita menjadi semakin setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara, nanti jam 3 itu ada siaran lewat YouTube Media Baptis, itu Genggam Bumantara. Jadi Genggam Bumantara dalam rangkaian ulang tahun yang ke-50 GGBI. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara mengakses lewat channel YouTube Baptis Indonesia. Saya mendengar bocoran akan diumumkan kabinet BPN GGBI. Jadi ini nanti akan diumumkan susunan kabinet Badan Pengurus Nasional GGBI periode 2021 sampai 2026. Silahkan kalau tidak ada kegiatan lain bisa membuka lewat channel YouTube. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah kita minggu depan, Bapak Yohanes akan didasarkan teks yang sama dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 mengambil 10-11 ya, mengambil ayat 11, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Tolong doakan Bu Stefanus rencana besok pagi akan kembali kemo. Mohon didoakan supaya trombositnya naik. Ya, trombositnya naik, lalu leukositnya juga naik. Nah, saya perlu informasikan kepada Bapak Ibu Saudara, sebagian sudah tahu bahwa sel kankernya yang terakhir turun menjadi 79, hasil lab kemarin naik kembali menjadi 450. Sempat kaget, tetapi kita semua tetap harus bersyukur. Saya bilang semua proses berada di dalam kedaulatan Tuhan. Saya bilang kepada Bu Stefanus, dan tolong doakan supaya itu tidak mengganggu dan semuanya berjalan dengan baik ya. Trombosit khususnya dan juga leukosit sih semuanya baik supaya bisa kemo ya, bisa kemo. Karena kalau ketunda lagi itu rupanya menurut analisa kami dan dokter itu berpengaruh ya. Karena mungkin saya mengambil waktu sebentar untuk ini. Jadi setelah PET CT itu selang kurang lebih 1 bulan ya Don, 1 bulan yang seharusnya harus ketemu dokter dan beberapa hal yang lain, tetapi belum bisa terjadwalkan karena saya juga salah satunya ada pelayanan ke luar kota pada waktu itu, ada keperluan keluar kota ya, keperluan keluar kota sehingga tertunda 1 bulan. Nah, mungkin analisa dokter ini berpengaruh ya, mestinya langsung ditindaklanjuti 2 minggu sekali gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, disebabkan trombosit turun ya, trombosit turun, leukosit turun, itu pemberian obat dosisnya itu tidak lagi 100% ya, tetapi 60% sampai 75%. Jadi itu analisa sementara, dan dokter kemarin waktu kami ketemu hari Jumat diharapkan memang sel kankernya itu CA-nya itu turun lagi dan kita bisa lanjut dengan baik. Jadi tolong doakan supaya besok pagi kami berangkat pagi-pagi untuk pemeriksaan lab dan semua baik ya, semua baik. Itu saja, dan terus saya berterima kasih karena support Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, ini hanya kemungkinan saya memberitahu dulu, kemungkinan kalau semua baik ya, semua baik, saya mohon izin bersama keluarga untuk hari Jumat atau Kamis malam kami akan ke Semarang. Ya, kalau semua baik.
Ibu 1 tahun persis. Bu Stepan dan mas saya ketahuan sakit, mulai sakit itu Oktober. Dan kalau semua sehat, anak-anak juga pengen ke Semarang. Jadi saya tadinya tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, tidak direncanakan, tetapi akhirnya kami mencoba mengambil kesempatan kalau semua baik. Jadi kalau semua baik ya, kondisi sehat dan semuanya minggu pulang. Jadi kami minggu langsung pulang. Ya, minggu pulang. Itu saja yang saya informasikan kepada Bapak Ibu Panitia Perancang dan jemaat. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur. Kami memuji Engkau atas kasih setiamu untuk kami semua. Kami masih diperkenan oleh Tuhan ada sampai hari ini. Kami boleh datang menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami boleh memberi hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih juga untuk segala berkat yang Tuhan berikan buat kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang minggu ini merayakan ulang tahunnya, baik hari jadi maupun pernikahannya. Tuhan memberkati mereka dengan sehat, umur panjang, kasih karunia, kasih setia yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus untuk mereka. Hamba-Mu mohonkan berkat untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dalam hidup mereka masing-masing, bersama keluarga juga, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Teman-teman yang terus bergumul untuk memohon belas kasihan daripada Tuhan, perkenan Tuhan untuk menyembuhkan dari sakit penyakitnya, kami bersama-sama juga sehati menopang dan membawa di dalam doa permohonan kami dengan ucapan syukur kami, karena kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan karena itu kami mohon perkenan daripada Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, suami istri yang merindukan keturunan, supaya tepat pada waktunya bagi Tuhan untuk mereka, Engkau memberikan kasih karunia, keturunan anak-anak untuk mereka, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan teman hidup, kiranya juga Tuhan memberkati mereka yang sedang menggumuli berbagai persoalan, kiranya Tuhan menguatkan iman mereka, pengharapan mereka di dalam Yesus Kristus, dan mereka boleh dikuatkan, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah dari tingkat 1 sampai ke daerah-daerah, kiranya Tuhan berkenan menambahkan hikmat kepada mereka. Dan biarlah mereka bekerja dengan jujur, mereka bekerja dengan dedikasi yang tinggi, mereka jujur dengan segala yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan, sehingga menghasilkan satu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID-19, kami juga menyerahkan pemerintah dalam hal ini Satgas COVID-19, kiranya juga Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, dan kami menyerahkan doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami, penyembahan bakti kami, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Melindungi, menyinarimu.
Kristus memberkati kita semua.